Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita terjunjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kami iman dan Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rini Rianti Nasution dengan NIM 12120520359, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, saya di sini ingin berceramah singkat tentang amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Sebelum kita mengetahui apa saja amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan, kita harus mengetahui apa itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ialah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, dan perbuatan buruk, maupun dari membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Pengertian puasa Ramadan selain menjaga hawa nafsu juga wajib dilakukan oleh umat Islam. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu bertakwa. Baiklah, kita akan membahas apa saja amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Yang pertama ialah perbanyak itikaf. Amalan di bulan Ramadan yang dianjurkan pertama adalah dengan memperbanyak itikaf, menghabiskan waktu di masjid dan memperbanyak ibadah, atau berdiam diri di masjid, memperbanyak doa untuk membantu memperteguh keimanan, tapi juga menjauhkanmu dari perbuatan-perbuatan yang tak baik. Yang kedua ialah tarawih. Ibadah salat tarawih berjamaah merupakan sunnah yang juga akan menambah pahala. Untuk itu, jangan malas-malasan untuk menunaikan salat tarawih sehabis berbuka puasa. Yang ketiga ialah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar biasanya berada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil. Pada malam ini, pahala yang didapat akan lebih besar dibandingkan malam-malam lainnya di bulan Ramadan. Maka dari itu, perbanyaklah ibadah dan amal selama bulan puasa di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Yang keempat ialah membaca Al-Quran. Menunaikan tadarus Al-Quran dengan mengaji selama bulan Ramadan, kamu tak hanya bisa mendapatkan berkah, tetapi juga mampu meningkatkan ketakwaan dan iman untuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang kelima ialah perbanyak sedekah. Sedekah adalah salah satu kewajiban umat muslim baik di bulan Ramadan ataupun tidak. Namun, mengingat berkah bulan Ramadan lebih berlimpah ganda, ada baiknya kita tak melewatkan momen Ramadan untuk bersedekah dan menunaikan zakat. Tapi ingat, bersedekah harus dasar dengan niat yang ikhlas dan tulus. Yang keenam ialah ibadah umrah. Anjuran Rasulullah SAW bagi kita yang mampu baik dari segi materi dan moral sangat baik untuk menunaikan ibadah umrah di bulan suci Ramadan. Yang ketujuh ialah perbanyak istighfar. Memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan bagi dosa-dosa hambanya, sehingga sudah seharusnya kita menggunakan momen ini untuk mengakui dosa dan memohon ampun, dan jangan lupa untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang kedelapan ialah taubat. Meneruskan amalan istighfar, pintu pengampunan selama bulan Ramadan selalu terbuka lebar. Itulah sebabnya banyak orang yang bertaubat dan kembali ke fitrah di bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir ialah dakwah. Berdakwah di bulan Ramadan memiliki pahala yang besar karena siapapun yang menunjukkan kebaikan, baginya pahala-pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Dan berdakwah di sini tidak harus melalui bicara di masjid. Kamu bisa melakukannya dengan kegiatan sehari-hari, dengan memberikan nasihat kepada teman yang membutuhkan, mengingat waktu sholat, hingga memberikan contoh-contoh dan teladan untuk melakukan kebaikan. Mungkin hanya di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.